Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News, pemirsa, dan kami masih terhubung dengan pengamat politik Ray Rangkuti. Pak Ray masih bersama kami? Ya, siap. Baik, Pak Ray, tadi kita sudah dengar keluhan dari masyarakat, kemudian komentar dari para pejabat terkait kecurangan yang diduga masif dalam pemilu ini. Tadi masyarakat mengatakan akan tetap bertahan di sana, bahkan menantang ya KPU kalau berani mengumumkan, umumkan saja gitu. Tapi umumkan dengan yang jujur. Sementara masyarakat ini kan sudah terpatri bahwa memang hasil pemilu ini adalah hasil dari pemilu yang tidak adil sejak awal. Sekarang bicaranya adalah bagaimana supaya tidak terjadi gesekan. Kita tidak mau kejadian 5 tahun lalu di depan Bawaslu terulang, apalagi ini bulan puasa, sama ketika 5 tahun lalu juga bulan puasa. Apa yang bisa dilakukan, Pak Rey? Ya, sekarang beban tanggung jawab moralnya itu ada kepada partai politik kan. Yeah. Itulah sebabnya tadi kita menyebut sebaiknya partai politik menyiapkan gugatan baik ke Mahkamah Konstitusi maupun hak angket itu gitu. Supaya suara rakyat ini nggak sia-sia. Sebab kenapa kepada partai politik? Karena nggak ada mekanismenya kecuali partai. Kalau sekiranya masyarakatnya bisa menggugat, kan masyarakatnya yang bisa melakukannya gitu. Misalnya masyarakatnya diperkenankan untuk melakukan gugatan pada hasil pemilu. Saya kira masyarakat akan berbondong-bondong melakukannya gitu. Nah sayangnya kita kan nggak memperkenalkan model begitu, di mana masyarakatnya bisa langsung menggugat hasil pemilu. Ya kita kan nggak memperkenalkan itu. Nah oleh karena itu harus pindah ke partai. Nah partai ini mau mendengar, menindaklanjuti berbagai tuntutan dan keresahan masyarakat ini atau tidak. Nah di situ tentu salah satu pertanyaannya. Gitu. Nah oleh karena itulah kalau saya pribadi mengatakan tadi kan, mestinya tiga-tiganya itu dilakukan saja. Ada yang melakukan gugatan terhadap hasil pemilu, ada yang melakukan gugatan terhadap dugaan adanya TSM, dan salah satunya melakukan hak angket begitu. Nah ini yang menurut saya yang harus dilakukan supaya masyarakatnya nggak makin kecewa kepada tahapan pelaksanaan pemilunya, tapi juga kecewa kepada mereka yang menurut pandangan publik itu misalnya dirugikan gitu. Kok seperti tidak berbuat apa-apa? Karena masyarakat itu kan sebenarnya bukan pada persoalan kalah menangnya saja, tapi berkaitan dengan soal itu tadi kejujuran. Kalau perasaan masyarakat dilakukan secara jujur, kan mereka mau siap terima juga. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan soal kejujuran tahapan, hasil, itu tetap menggelayut di dalam pikiran masyarakat, ya mereka akan mencari keadilan. Nah, keadilan itu yang sebetulnya secara prosedural mestinya ditangkap oleh partai karena mereka yang punya kewenangan saat ini untuk melakukannya gitu. Baik, Pak Ray, tadi gugatan hasil pemilu, TSM dan hak angket. Anda melihatnya perpolitikan saat ini seperti apa? Soliditas oposisi, maksudnya yang bukan bukan partai pengusung pasangan calon 2. Apakah cukup solid untuk mengajukan 3 hal ini, Pak? Atau masih ada politik dagang sapi yang kental? Kenapa hak angket draftnya aja belum keluar gitu? Ya, memang ini salah satu yang menjadi kendala kita, gitu ya. Kendala soal melihat bagaimana partai politik menjalankan fungsinya bukan hanya sekedar sebagai partai politik yang berkuasa, tetapi juga partai politik yang melakukan oposisi. Nah, saya kira sekarang, saya mungkin sebelum tanggal 20 ini masih memakluminya. Kalau misalnya angket itu belum diajukan karena ada pertimbangan soal bagaimana hasilnya seperti apa, dan para anggota partainya mungkin masih sibuk untuk mengamankan suara mereka masing-masing gitu. Tapi setelah tanggal 20, saya kira nggak ada lagi beban seperti itu. Khususnya di PDI Perjuangan misalnya. Mereka kan nggak punya beban lagi untuk menahan diri melakukan oposisi terhadap Pak Jokowi karena nggak ada lagi beban elektoral yang harus mereka pikul. Nah, salah satu tanda menurut saya untuk keseriusan soal angket itu dimulai dengan PDI Perjuangan mengeluarkan surat pemutusan keanggotaan Pak Jokowi gitu. Jadi PDI adalah sekarang yang mestinya mengambil sikap bahwa Pak Jokowi itu bukan lagi anggota PDI Perjuangan dan ditunjukkan suratnya bahwa yang bersangkutan itu dinyatakan diberhentikan
oleh PDI Perjuangan sebagai anggota partai. Kalau dilakukan seperti itu, ada harapan bahwa kemungkinan akan ada tindak tanduk serius terhadap kelanjutan angket itu. Baik, terima kasih banyak Pak Ray Rangkuti. Kita akan langsung menuju ke Komisi Pemilihan Umum karena sesaat lagi akan diumumkan pemenang pemilu 2024. Terima kasih banyak Pak Ray Rangkuti.